Halo, selamat datang di channel Anak Underscore AT. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial buat kalian bagaimana caranya membuat file ISO dan apa yang dimaksud dengan ISO. ISO adalah sebuah format file. Nah, keuntungannya kenapa file-file dibuat file ISO? Yang pertama, sebagai pengarsipan data. Dari banyaknya data atau file bisa dikemas menjadi hanya satu file ISO. Itu yang pertama. Yang kedua, memungkinkan file yang berada di dalam ISO aman dari virus. Jadi virus ketika menyerang file-file yang di dalam ISO tadi, virusnya tidak akan bisa masuk karena dikemas file ISO. Dan yang ketiga, ketika file ISO itu dikirim, kemungkinan besar tidak akan ada yang tertinggal. Berbeda dengan ketika kita mengcopy banyaknya file ke penyimpanan lain. Pasti terkadang akan ada gagal file yang tercopy. Itu manfaatnya. Dan selain itu, file ISO ini juga sering digunakan untuk sistem operasi ya. Kalau teman-teman suka mengoleksi sistem operasi Windows, biasanya berformat ISO. Selain itu juga dari sistem operasi Linux juga sama, sistem operasi Mint, habis itu sistem operasi Red Hat, dan sistem operasi lainnya. Oke, itu yang dimaksud dengan ISO. ISO ini juga sama dengan sebenarnya CD atau DVD ya. Teman-teman bisa lihat aja logonya kan kayak kepingan CD. Itu. Nah, kalau file ISO ini sebenarnya format CD atau DVD secara virtual berbentuk file yang berada di komputer atau laptop. Tuh, jadi udah paham ya apa itu file ISO. Nah, selanjutnya kita akan membuat file menjadi ISO atau berformat ISO. Oke, saya contohkan. Ini ada folder, dan folder terdapat beberapa file. Kita buka dulu. Nah, ini ya. Di sini ada beberapa file ya. File ini nanti akan saya buat menjadi satu file ISO saja agar enggak berantakan di dalam folder ya. Jadi nanti ini bisa dikatakan dengan pengarsipan file. Oke, pertama kita blok dulu. Habis itu klik kanan. Habis itu show more option. Pilih power ISO. Nah, kalau teman-teman nanti add to new folder, secara otomatis akan membuat file ISO. Tetapi kalau add to image file, nanti teman-teman bisa mengatur beberapa settingan pada file ISO tersebut. Oke, saya contohkan pakai add to email file ya. Nah, ini penyimpanan file tersebut nanti berada di ini ya, sistem C ya. Habis itu di desktop, habis itu di folder new, folder 2. Nah, ini adalah nama nanti ISO-nya. Kita ubah aja di sini, misal data pribadi. Gitu. Kalau teman-teman ingin memberi password, tinggal klik ini aja, tinggal klik ini. Nah, nanti tinggal isi. Kalau tidak, nggak usah aja ya. Kita tetap pakai yang ISO standar aja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka secara otomatis file tersebut sudah menjadi ISO. Oke, kita close saja.
kita cek. Nah, ini tadi data pribadi udah jadi ya. Kalau jadi kita cek apakah memang benar data ini semua sudah masuk di dalam file ISO ini. Kita double klik. Nah, ini kita besarkan aja, kita seperti ini dan ini seperti ini. Nah, sama ya data-datanya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita minimize saja. Nah, itulah cara membuat file ISO di komputer atau laptop. Ketika file sudah dibuat file ISO, kemungkinan besar aman dari serangan virus dan bisa sebagai pengarsipan data. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian untuk like and subscribe channel YouTube saya, karena nanti setiap hari kemungkinan besar saya akan membuatkan video tutorial yang baru. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video berikutnya.